Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Mohon maaf saya baru bisa Zoom sekarang ya, setelah sekian lama. Saya harap teman-teman bisa mengikuti ya, mengikuti apa yang terjadi dalam IHSG kita hari ini. Memang pergerakannya seperti yang saya pernah katakan ya, pergerakannya cukup liar IHSG kita. Saya akan tunjukkan ke teman-teman ya. Oke, hari ini saya akan coba bahas semua tentang IHSG. Semoga kalian bisa paham arah IHSG kita ya. Ini saya tidak ada live YouTube karena memang device lain ya, tidak memakai laptop hari ini, dan ternyata memang saya agak kesulitan untuk beradaptasi. Ya, jadi oke lah, saya akan coba rekam Zoom-nya ini, dan nanti saya kirim rekamannya ke YouTube aja ya. Jadi sebelumnya, seperti biasa, saya akan bahas IHSG kita. Ya, IHSG kita hari ini asing masih sama ya, seperti dilihat di layar ini, asingnya masih sama, masih terus berjualan, dan akhirnya setelah seminggu ini asing baru nongol jualan lagi ya. Asingnya akhirnya berjualan lagi. Kita lihat di sini di layar, ya ini asingnya jualan lagi sebanyak hampir 500 miliar ya, setelah berapa hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ya, setelah 6 hari mereka vakum, sepertinya asing tidak bergerak apa-apa, tapi kemudian asing berjualan kemarin ya. Jadi ini yang terjadi di IHSG kita, dan seperti saya bilang bahwa IHSG kita masih dalam area sideways ya. Sekarang masih dalam area sideways di kotak ini ya, di kotak yang oranye ini ya, di kotak orange ini masih bergerak sideways di area orange ini ya. Jadi memang pergerakannya masih belum kemana-mana ya. Kita lihat terakhir ini membentuk candle hammer ya, candle hammer seperti ini. Saya rasa cukup bagus untuk pergerakan kedepannya ya. Jadi secara foreign flow asing masih terus berjualan ya, di IHSG kita masih terus berjualan, dan memang mereka masih terus keluar ya, seperti itu. Kemudian saya akan coba lihatkan teknikal analisanya ya. Analisanya ini kemarin tepat memantul garis MA10 ya. Teman-teman bisa lihat ini garis MA10 yang yang ungu ini ya, garis MA10. Kemudian kemarin sempat drop dan memantul ya pas di MA10, dan closingnya pun lumayan sebenarnya, lumayan. Cuman yang perlu diwaspadai adalah ada MA200 di sini ya. Jadi memang arah pergerakannya itu kira-kira IHSG akan ke arah sini ya, akan ke arah 5.178 sampai 5.200 ya. Itu target penguatannya seperti itu ya. Ini ada MA200 soalnya di sini ya. Ini kita akan lihat apakah bisa bertahan ya, karena sebelumnya terlihat di sini IHSG kita nggak bisa bertahan di atas MA200 ya, yang garis orange ini ya. Kemudian kita akan lihat ketika MA10, MA50 dan MA200-nya membentuk pola menyempit seperti ini jadi penentuan apakah memang bisa kuat atau enggak ya. Tapi biasanya kalau memang arahnya seperti ini, biasanya akan kuat ke atas ya. Tapi kembali lagi bahwa IHSG kita ini sangat terpengaruh dengan yang namanya Dow Jones ya. Sangat dipengaruhi oleh Dow Jones pergerakannya. Jadi ini saya bukakan yang Dow Jones ya. Nah, teman-teman bisa lihat memang pergerakannya hampir mirip ya kita dengan Dow Jones seperti itu ya. Dan Dow Jones sendiri ke arah untuk all time high ya, seperti itu ya. Jadi polanya seperti itu ya. Dow Jones-nya ini all time high-nya di sini di 29.500-an. Ya, di sini saya akan buatkan garisnya di sini. Ya, sekitar di sini ya. Ya. Jadi memang arahnya mau ke arah all time high untuk Dow Jones-nya ya. Tapi kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Nah, ini pemilihan presiden di Amerika sangat mempengaruhi pergerakan dari Dow Jones ya. Seperti itu. Ini memang terlihat sepertinya hampir seperti double top, tapi saya rasa belum terkonfirmasi untuk Dow Jones-nya ya. Dia masih ada kekuatan ke atas, dan kita akan lihat seminggu ke depan bagaimana ya. Kalau dia berhasil break dari 29.100, otomatis akan sangat mungkin sekali untuk menembus all time high ya, seperti itu. Itu view saya soal Dow Jones dan soal IHSG kita ya. Jadi buat teman-teman
yang mungkin merasa bingung. Karena itu kita selama di BPC ini yang swing itu rata-rata lebih ke arah saham-saham yang second liner dan bukan saham-saham penggerak utama ya. Saham-saham perbankan itu enggak. Jadi memang yang kita incar di sana seperti itu ya. Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa inilah keadaan IHSG kita. Jadi karena itu alasan saya mengapa oke, sudah masuk lagi teman-teman ya. Mohon maaf sekali terputus ya. Sebentar. Ini memang agak aneh. Saya hari ini lupa bawa laptop soalnya. Besok saya akan bawa laptop aja deh. Oke, ya. Saya lanjutkan ya. Tadi sampai ini IHSG kita. Hati-hati sekali untuk ini ya, untuk mengarah ke 5.200 ini ya. Ini krusial sekali. Jadi teman-teman saya harap nggak boleh terlalu agresif juga ya. Saya lebih ke arah kita berhati-hati untuk IHSG kita ya. Seperti itu. Itu visa soal IHSG. Lalu saya akan coba bahas beberapa saham yang memang ditanyakan. Oh ya, sebelumnya ini ada rangkuman dari foreign flow ya. Rangkuman dari foreign flow, teman-teman bisa lihat bahwa ini foreign flow kita ya, BUT, BJBR, TBIK, UNVR, MDKA, BRIS, GRM, CEPIN, LPPF dan ERA ya. Jadi net buy asing dari kemarin murni saham-saham yang bukan penggerak IHSG ya. Hanya ada yang big caps, hanya ada UNVR, GRM ya, MDKA, CEPIN seperti itu. Yang lain rata-rata saham-saham lapis 2 semua. Sedangkan coba kita lihat ini yang apa? Yang net sell-nya Telkom, BBCA, BBRI, BMRI, Adro, ICBP, UNTR, BSDE, Tower, dan SMGR ya. Jadi Telkom terutama ya yang digebukin terus ini harganya nggak kemana-mana tapi asing keluar dengan begitu besar ya, 142 miliar ini ya. Kemudian BBCA 128 miliar, BBRI 120, BMRI 20 miliar dan seterusnya ya. Ini teman bisa lihat di layar ini ya. Jadi memang view IHSG kita itu sangat jelas banget arahnya masih ke sana ya. Lalu saya akan coba bahas beberapa saham ya. Saya bahas dulu titipan dari teman-teman di BPC umum ya. Ini gambar yang sangat menarik sekali ya. Saham BRIS ya, saya akan coba bahas yang pertama saham BRIS ya. Saham BRIS ini bakal menjadi saham yang sangat trending sekali ya menurut saya. Saya pribadi kemarin lebih mengambil titik aman ya untuk saham BRIS. Oke, sebentar. Oke, teman-teman masih dengar saya ya? Masih dengar semua? Oke, putus-putus lagi. Wah, ampun bener. Ya, ini adalah saham BRIS ya. Saya lanjutkan dulu, dengar ya semuanya ya. Dengar semuanya ya. Oke, ini saham BRIS.
Oke, saham BRIS kita lihat bahwa memang untuk menganalisa saham BRIS agak susah sekali. Oke, halo teman-teman, dengar nggak ya? Wah, ini internet saya jelek banget. Aduh, maaf banget teman-teman ya. Oke, sudah lihat ya, ini dari saham BRIS ya. Saham BRIS kalau dianalisa secara teknikal sangat susah sekali menurut saya karena pergerakannya benar-benar liar ya, benar-benar liar, menyisakan ada gap besar di sini ya. Ini ada gap besar dari saham BRIS di area 1100 ya, 1120 sampai 1210 ya. Jadi ini ada gap gede di sini. Ini harus hati-hati sekali untuk menganalisa gap di sini ya. Jadi tapi coba akan saya lihatkan apa yang terjadi secara broker summary ya. Kemarin di saham BRIS. Saham BRIS ini memang di luar analisa bahwa kemarin bisa memantul dengan kencang banget ya. Kemarin bisa mantul kencang. Coba sebentar, ini sepertinya error lagi. Jadi saham BRIS bergerak liar banget karena IF ya, bandar IF yang kemarin bisa beli banyak banget menurut saya, diborong di harga ARB seperti itu, dan itu membuat pergerakannya sangat liar sekali. Saya pribadi kemarin tidak berani berspekulasi karena pada Jumat sore kemarin saya cukup repot juga. Jadi ada pekerjaan yang nggak bisa saya tinggal. Pada akhirnya saya tidak berani untuk memutuskan untuk masuk di saham BRIS ya. Sini teman-teman bisa lihat bahwa ini broker IF ya, broker IF ini yang menggerakkan dari ARB seperti itu ya. Ini yang menghasilkan dari ARB ini IF, kemudian dibantu oleh beberapa broker yang lain ya. Dan rata-rata memang broker copetan semua MG, YP, CP, YJ, AO, BK, AI ya. Yang tiga besar ini broker copetan. Jadi besar kemungkinan besok MG, YP, CP akan berada di posisi sell ya. Kemudian CC, YP, SQ kembali di posisi buy ya, karena retail pasti akan beli setelah mereka cut loss. Setelah mereka cut loss, mereka buyback lagi ya, seperti itu. Jadi kemungkinan menurut saya saham BRIS besok akan bergerak naik lagi, akan melanjutkan kenaikan, tapi berhati-hati sekali kalau membuat jarum ya, membuat jarum karena otomatis broker-broker copetnya tadi itu akan buang barang ya. Ini broker MG, YP, CC ini akan buang barang menurut saya ya. Jadi itu yang teman-teman mesti perhatikan. Kalau teman-teman mau pertanyaannya kalau mau masuk saham BRIS area entry-nya di mana? Saya rasa besok akan gap up ya, akan gap up lagi seperti itu. Dan sebenarnya murni ini benar-benar menurut saya agak gambling juga untuk bermain di saham BRIS ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau cari aman, saran saya dihindari aja BRIS ya. Untuk informasi bahwa BRIS ini memang sebenarnya bandarnya adalah bandar lokal ya, bandar lokal bukan bandar asing ya. Jadi asing tidak membandari saham BRIS ya. Jadi teman-teman mesti ngerti bahwa bandarnya itu bandar lokal seperti itu ya. Kalau memang besok berani HK, saya rasa maksimal 1420 lah ya, 1420 kalian HK di sana. Itu pun menurut saya sangat berisiko sekali ya. Jadi teman-teman mesti berhati-hati untuk bermain di saham BRIS ya, seperti itu. Saya akan coba bukakan temennya ya, saham BRIS. Kemudian ada saham agro ya. Agro ini juga kemarin cukup tricky menurut saya ya, permainannya. Kalau sudah punya bagaimana? Saran saya kalau sudah punya tinggal pasang stop loss aja ya menurut saya. Kalau teman-teman punya saham BRIS,
menurut saya kok tinggal pasang stop loss aja, tapi harus hati-hati ya. Hati-hati pesan saya kalau memang kalau memang saham ini berbalik arah ya. Seperti itu karena pasti pergerakannya akan sangat liar. Untuk stop loss-nya di berapa? Menurut saya stop loss-nya bisa pasang di area 1.300 ya. 1.300 itu area aman. 1.300 ya. Jadi menurut saya area amannya di sana. Itu yang teman-teman mesti perhatikan untuk saham BRIS. Seperti itu ya. Kemudian agro, sebentar ini kok kenapa investing saya error ya? Sebentar, saya buka ulang saja. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, tinggalkan di chatting aja. Nanti saya bahas ya. Saya coba bahas satu persatu ya. Seperti itu. TP di berapa untuk saham BRIS? Menurut saya TP areanya 1.500-an ya, 1.500-an. Tapi kalau teman-teman memang punya average di bawah, saran saya kok menurut saya tinggal pasang stop loss aja. Seperti itu karena potensinya masih bagus sekali untuk saham BRIS ya. Lalu ini di layar saya coba bukakan untuk saham agro ya. Saham agro. Saham agro ini sama kemarin tutup gap ya, tutup gap di ARB. Kemudian dia bergerak naik lagi. Nah, saham agro ini coba saya bukakan untuk broker summary-nya ya. Saya akan lihatkan broker summary-nya bagaimana. Karena kemarin memang ketika ARB itu dan kebuka, broker-broker cepat seperti KS itu memang jualan sangat masif sekali di saham agro ya. Agro sempat kebuka, kemudian nutup lagi, kebuka nutup lagi ya, seperti itu ya. Ini KS-nya jualan banyak banget ya. KS sudah jualan 4 miliar ya, KS sudah jualan 4 miliar, kemudian CC 3 miliar ya, YP jualan seperti itu ya. Yang beli hanya DH, MG seperti itu ya. Ini broker-broker copet semua rata-rata. Jadi memang KS kemarin buang sangat banyak sekali di ARB ya, seperti itu. Ketika barang KS habis baru si agro ini bisa naik ya. Seperti itu. Kemudian itu untuk saham agro. Lalu bagaimana sih kalau memang teman-teman mau masuk ya? Saham agro ini sangat rawan ya, menurut saya sangat rawan sekali karena pergerakannya ini benar-benar menurut saya dipengaruhi oleh saham BRIS saja ya. Jadi buat teman-teman yang memang masuk ke saham agro, menurut saya hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Lebih baik kalian fokus ke saham BRIS ya. Menurut saya kalau sudah punya saham agro, bisa sell on strength dulu aja ya. Sell on strength dulu karena memang ini polanya tidak terlalu bagus, beda dengan saham BRIS ya. Seperti itu. Itu pandangan saya soal saham agro ya. Lalu teman-teman di sini ada yang nanya apa lagi nih? Tanya link ya, link. Ada lagi yang agro average 488, stop loss di berapa? Semoga besok agro bisa nembus ke arah 480 ya. 480 itu adalah resist dari agro ya di 480. Jadi teman-teman mesti berhati-hati ya di area 480 seperti itu. Kemudian saya cobakan bukakan saham link. Oke, saham link. Saham link ini selama berada di atas 2000 masih oke. Ya, seperti itu. Cuman melihat polanya kemarin kalau belum punya lebih baik skip aja ya untuk saham link ya. Mendingan kalian skip dulu saham ini, kalian fokus ke saham yang lain aja ya. Kalau sudah punya stop loss-nya di mana? Stop loss-nya memang di area 2000 ya. Di area 2000 sini ya. Terlihat ini ada garis MA50 di 2000. Ini area support kuatnya ya untuk saham link. Jadi batasnya link di sana. Kemudian SIDO MEDCKF. Saya coba bukan satu-satu. Ini saham SIDO ya, saham SIDO belum berhasil balik dari ke MA10 ke atas ya. Untuk masuk mendingan nunggu aja di area sini 740 735 ya. Ini area entry-nya di sini ya. 740 sampai 730 ini area entry untuk saham SIDO. Kemudian MEDC ini masuk ke PPC Sabar ya. Jadi saran saya
ngikuti aja pola PPT Sabar aja ya. Kalau secara teknikal aja seperti ini. Memang masih bagus ya, masih bagus. Cuman kemarin memang kena area resist ya. Di sini ini ada area resistnya seperti itu. Ini ada area resist dari apa? Dari saham ini ya. Saham MDC resistnya di sini ya, di 390 sampai 400 ya. Seperti itu. Itu area resistnya. Kemudian kalau untuk KF ini kena area resist ya, berkali-kali kena area resist di sini. Ini teman-teman bisa lihat chartnya ya. Ini dia kena area resist lagi dan berpotensi uji sampai ke sini ya, 3.200 sampai 3.000 ya. Jadi buat mau entry di area sini aja. MA10 sampai MA50 ini bisa dipakai untuk patokan untuk entry ya, seperti itu ya. Hati-hati, ini benar-benar resist ya, seperti itu. Jadi teman-teman mesti berhati-hati banget ya. Kemudian Wood ya, Wood ini barusan masuk ke PPC Sabar. Untuk targetnya sebentar, Wood ya, Wood ini seperti ini. Untuk targetnya menurut saya masih panjang ya, perjalanan masih panjang. Teman-teman bisa lihat ini ada 3 volume besar di sini ya. 3 volume besar dari 14 Oktober saya coba akan buatkan broker summary-nya untuk saham ini, untuk saham Wood ya. Dari tanggal 14. Kita lihat. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ada inflow besar masuk di sini. Ada BK 500.000 lot, 21 miliar ya di average 430. Itu yang membuat alasan saya memasukkan saham Wood ini menjadi saham swing ya, seperti itu ya. Kemudian LG ini memang lagi buang barang ya, seperti itu. Tapi selama BK masih nampung, saya rasa masih cukup aman ya untuk saham Wood ya. Jadi nanti plan-nya akan saya update kembali di PPC Sabar ya, seperti itu. Kalau lihat dari sini memang sebenarnya saham ini sudah kembali ke area uptrend ya, karena MA200-nya sudah di bawah ya. MA200-nya sudah di bawah sini dengan ada 3 volume besar ya, seperti itu. Jadi titik amannya sih sampai 414 ya menurut saya ya. Sampai 414 ini nggak boleh turun dari 414 ya. Seperti itu sambil menunggu MA10-nya naik ya. Jadi buat teman-teman tetap mengikuti plan di PPC Sabar aja ya. Seperti itu, nanti malam akan saya update ya untuk saham Wood. Jadi memang seperti itu untuk saham Wood ya. Targetnya saya belum bisa ngomong, tapi secara chart seperti ini, kalau dia berhasil break dari 448 ya, seperti itu, dari 448 targetnya ada di sini ya. Ada di 500 ya targetnya ya. Di 500 ini untuk saham Wood ya. Jadi saham Wood ini karena masuk ke PPC Sabar, teman-teman harus atur entry-nya ya, hati-hati sekali karena dia sering banget bikin drop ke bawah ya. Seperti itu ya. Sering banget bikin drop ke bawah. Tapi ini volume 3 besar ini jelas menunjukkan bahwa ada volume bandar yang masuk ya. Seperti itu. Kemudian BBKP ya, kita lihat BBKP. BBKP ini masih ada plan-nya, kalian ngikuti plan aja. So far masih oke ya BBKP ya. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi ini? MNCN. MNCN ini masih mencari pola menurut saya ya. Masih mengarah ke arah sideways. Jadi selama dia berada di atas ini, di atas 750 sampai 260 masih oke ya. Ini MNCN selama ada di garis ini ya. Yang saya bikin merah ini masih oke. Seperti itu. Kemudian ada yang nanya DKFT. DKFT ini saham gorengan. Ya, DKFT saham gorengan ya. Hati-hati sekali karena ini polanya masih akan koreksi ya. Besok masih akan koreksi dan mencari pijakan mungkin sampai di sini. Sampai di 106 ya, 106 105. Seperti itu. Itu untuk DKFT. DKFT ini harus hati-hati karena menurut saya ada buangan yang cukup besar juga beberapa kali. Coba saya lihatkan 2 hari ya. Ketika dia merah di sini, ya, ketika dia merah di sini apa yang terjadi? Ya, benar ya. Ini Broksum yang kelihatan banget di distribusi karena yang jualan adalah bandar-bandar yang zombie semua, AI, CD, YP enggak ya, YP retail, IO, FS, HP, AZ, ID, AO, LS, ES dan BG ya. Ini yang beli broker-broker seperti ini. Jadi memang ini masih berjualan ya. AI terutama memang masih buang barang ya.
AI jualan. Kalau AI ini sudah mulai habis dan mulai ada yang berani mengakum, berarti DKFT ini baru menarik ya. Saya coba lihat dari Jumat kemarin, buangannya apakah gede? Ya, ini masih buangan ya. Masih buangan, CC membuang barang, CCCD ya. Yang akum DR ya. AI akum lagi ya, AI ada akum lagi tapi nggak terlalu masif ya, cuma 60 juta. Jadi DKFT memang masih akan bergerak turun dulu menurut saya ya. Kapas kapan masuk SC Pro lagi? Kapas ini terakhir masih ARB kalau nggak salah ya, Kapas ya. Kapas ini terakhir masih ARB menurut saya, jadi ya sempat bergerak naik tapi nggak kuat ya, ditutup di bawah lagi ya. Jadi menurut saya hati-hati kalau pegang kapas ya. Ini masih buangannya masih gede sekali. Coba saya lihat proxumnya untuk kapas. Ya, kapas seperti ini yang terjadi ya. DH mengakumulasi di average 64 tapi rata-rata buangan ya seperti itu. Kita akan lihat untuk besok apakah bisa masuk SC Pro atau enggak ya. Adru TP di berapa? Kalau Adru itu menurut saya selama dia berada di atas 1.200 itu masih bagus banget ya. Dan Adru ini memang plan-nya plan panjang banget ya. Ini terlihat banget bahwa MA-nya sudah nyempit jadi satu di sini semua ya. Ini MA 200, MA 50, MA 10 jadi satu di sini di area 1135 sampai 1145 ada Fibonacci 1160 ya. Jadi dia akan mencoba untuk menguji 1290 ya. Ini untuk Adru. Kemarin pun volumenya gede banget ya untuk Adru. Coba saya akan lihat proxumnya seperti apa. Sebentar, ini kenapa error lagi? Saya coba close dulu aja. Sepertinya saya harus kembali ke laptop saya ini. Adro teman-teman sebenarnya masih menarik banget ya menurut saya buat saham Adro. Buat yang beli di area bawah, saran saya kok kalau kalian memang berani bisa hold aja. Karena menurut saya saham ini saham bagus banget dan saya pribadi juga masih hold untuk saya lepas di akhir tahun. Sebenarnya planning saya seperti itu, cuman saya nggak ngerti teman-teman apakah bisa kuat nahannya atau enggak. Karena pasti terutama nanti bulan depan akan terjadi gejolak ya pasti ya. Nah ini untuk proximnya saham Adro ya. CG buang barang, tapi ada CC yang berani nampung dengan jumlah yang sangat besar ya, 17M, dia bisa nampung barangnya CG. Seperti itu. Kemudian ada AK, CS ya. Itu untuk saham Adro. Jadi saham Adro menurut saya masih sangat menarik sekali untuk teman-teman perhatikan ya. Kemudian ada lagi yang nanya, Kija PSAB MFDC ikut PPC Sabar aja. Nah, ini yang menarik seperti INKP ini. INKP akan coba saya bahas ya. Coba kita lihat INKP. Ya, INKP ini seperti ini. Sudah berada di area kritis menurut saya INKP ya. Ini harus segera kembali ke area merah ini ya. Harus kembali ke area sini. Kalau besok nggak memantau, ini akan sangat berat ya untuk INKP. Buat teman-teman yang mau spek buy, boleh. Kalian boleh spekulasi buy di area sini 8.550 sampai 8.400 dengan stop loss 8.200 saya rasa ya. Itu bisa selama dengan catatan IHSG membaik ya. Kalau IHSG-nya merah jangan sentuh dulu kecuali teman-teman mau berani mancing di 8.400 8.200 ya. Itu syaratnya kalau IHSG-nya memang merah ya. Seperti itu. Kemudian untuk saudaranya untuk Tekim, kita lihat Tekim. Tekim ini juga kritis ya. Ini ketahan di MA10 di 6.100 ya untuk Tekim. Jadi menurut saya Tekim teman-teman juga harus berhati-hati ya. Untuk Tekim harus berhati-hati sekali. Seperti itu. Kemudian Doit ini sudah masuk PPC Sabar ya. Kalau secara proxumnya coba kita lihat.
DOIT kalau saya lihat memang masih bagus banget dari chartnya. Ya, ini chartnya DOIT ya, bagus ya chartnya. Dia sudah di atas MA 200, MA 10-nya di 236, dan dia sekarang menguji ke ini resist MA 50 dan ini Fibonacci ya. Jadi 258 ini. Ini area resist kuatnya memang ya. Resist kuat. Untuk DOIT memang brosurnya seperti ini ya. YP yang beli banyak, LGPD, SCP jual. Tapi menurut saya tidak usah terlalu diperhatikan soal brosurnya untuk saham DOIT. Saya lebih fokus ke ini ya, ke teknikalnya aja. Jadi saya merasa saham DOIT ini masih sangat bagus sekali untuk teknikalnya ya. Teknikalnya masih sangat bagus sekali. Kalau targetnya sih saya rasa bisa sampai ke 280 ya. 280-an. Cuman nanti kita akan lihat lagi, kita akan revisi lagi ya. 270 ini ada area resist kuat soalnya di sini ya. 270 ini ada resist kuat ya. Itu untuk saham DOIT. Kemudian DAX ini kemarin guyuran ya kalau nggak salah. Ya, ini saham DAX. Saham DAX ini nggak bisa berada di atas ini ya. Nggak bisa berada di atas MA masih di atas MA 10 tapi nggak bisa berada di atas ini. Ini ada resist ya, 310-nya ada resist. Jadi harus berhati-hati untuk saham DAX ya. Dia 310 nggak kuat dan drop ke 296 ya. Kalau mau ambil mungkin nunggu aja dia memantul di MA ini. MA 10-nya ya. Ini mulai menyempit MA 50 dan MA 10 ya. Untuk saham DAX seperti ini analisanya. PPRE PPRE begini chartnya ya. Ini tidak terlalu bagus ya. Ini buangannya besar. Saya coba akan lihatkan di broker summary-nya. Saya pribadi kemarin lepas PPRE di dekat 200 ya. Ternyata dia kuat nembus ke atas tapi dibanting ya. Ini kelihatan banget ya CP berhasil jualan di 202 ya. CP jualan, LG jualan, OD jualan ya. Seperti itu. Jadi memang polanya jualan ya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sanggup di PPRE, kalian berarti kejar harga nggak disiplin ya. Itu aja pesan saya, hati-hati sekali ya. Hati-hati sekali kalau dia memang turun menguji ini MA 200 174 ya. Kemarin volumenya gede banget ya, dinaikkan digoreng gila-gilaan ya untuk PPRE. Jadi PPRE menurut saya masih akan bergerak di area ini, area range 170-an sampai 188 menurut saya ya. Mungkin besok akan digerakkan naik sedikit ya, dinaikkan sedikit buat teman-teman yang sangkut, mungkin bisa sell on strength dulu untuk saham ini. Kalau saham ini nggak bisa kuat di atas 208 ya. 208 kunci dari PPRE. BEVIC ini masih bagus ya. BEVIC ini bagus menurut saya saham ini. Cuman memang belum ada bandar yang cukup niat untuk menggoreng ya saham ini ya. Ini terlihat selama dia berada di atas 90 ya. Selama dia berada di atas 90, saya rasa ini aman ya. BEVIC ya, seperti itu. Mungkin dia akan nunggu ini, akan nunggu MA 10-nya ke atas ya. Jadi buat teman-teman yang punya saham ini disiplin dulu aja. Kalau dia di bawah 93 ini dia jebol ya, maka boleh buang dulu saran saya ya, karena cukup dalam sampai di sini dan saham ini memang saham gorengan menurut saya ya. Tapi secara fundamental memang saham ini sangat menarik sekali ya, seperti itu. Tapi ya itu menurut saya hati-hati kalau kalian sanggup di area atas ya, terutama yang di area 120-an ya, hati-hati sekali. Oke, ini ada pertanyaan, Om Ben, apakah awal bulan akan dibanting ya pas pengumuman GDP? Apakah akan dibanting? Menurut saya bisa ya dan bisa enggak ya. Jadi memang itu tergantung bandarnya. Kalau pengumumannya memang jelek banget, kemungkinan akan bisa ada panic sell ya. Panic sell seperti itu seperti biasa, bandarnya memang iseng untuk jualan ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman tetap aja ngikuti plan aja. Kemudian ini saham Inco. Saham Inco ini nggak bisa break dari 4.320 ya, seperti yang saya pernah jelaskan di grup. Seperti itu. Area koreksinya sampai sini ya, sampai 3.800-an seperti itu. Jadi hati-hati sekali buat teman-teman yang sanggup di saham Inco ya. Saham Inco saya coba lihatkan broker summary-nya selama 3 hari ya. 3 hari berturut-turut apa yang terjadi di saham ini dari tanggal 14-nya ya. Ya, terlihat banget ya teman-teman yang jualan kaset
Ya, yang jualan kaset 16 miliar ya, kaset berjualan. Saya akan coba lihatkan apakah kasetnya ini asing. Oh enggak, ternyata asingnya ini ya, asingnya CS ya. Jadi kasetnya lokal. Seperti itu. Ya, ini seperti ini ya. Jadi saham Inco ini memang bisa dibilang ini jebakan aja menurut saya ya, karena memanfaatkan momentum. Kemudian saham Antam ini juga sama ya, nggak jauh beda sama saham Inco. Seperti itu. Area koreksinya menurut saya sampai 875-an ini ya, sampai di sini area koreksinya ya. 875 sampai 8 sampai sini lah, sampai 800 ya. Jadi cukup lebar area karena dia kenaikannya sangat kencang sekali ya. Ini tanggal 14 yang naik kencang kemudian drop. Ya, coba kita lihat broker summary-nya lagi. Ya, broker summary seperti ini, YP pembeli utamanya ya, DX, YU, PD jualan ya. Jadi memang ini lebih ke arah panik buy kemarin ya menurut saya untuk saham Antam dan saham Inco ini. Ya, hati-hati. Kemudian ada yang nanya BRPT sama Telkom. Ya, ini BRPT. BRPT di chart jelas ya. Dia masih di atas MA10, jadi masih bagus banget. Cuman ini sudah area resist ya, area resist kuat. BRPT ini kalau mau entry menurut saya lebih baik nunggu ketika dia konfirmasi breakout atau nunggu di bawah ya. Atau nunggu di bawah. Saya harap sih dia bergerak sideways di sini dulu sambil membuat MA-nya ini bisa stabil ya. Seperti itu. Tapi memang menarik usaha BRPT ini. Cuman agak riskan dengan resistnya ini ya. Ini resist yang cukup kuat menurut saya ya. Ini resist yang cukup kuat karena ini dia banyak bergerak konsolidasi di sini ya. Jadi ini menentukan sekali apakah resist ini bisa kejebol atau enggak ya. Jadi buat teman-teman yang punya BRPT pasang stop loss yang belum masuk menurut saya tunggu dulu atau kalau mau HK ya sedikit aja ya, nggak usah terlalu agresif untuk saham BRPT. Itu pesan saya. Kemudian Telkom. Telkom seperti ini posisinya ya. Dia mantul dari MA10-nya. Dia mantul dari MA10. Kemudian ketahan di MA50 ya. Masih belum bisa naik dari 2.840-an. Jadi teman-teman mesti berhati-hati untuk saham ini. Saham Telkom ya. Seperti itu. Itu untuk saham Telkom. Kemudian saham ASI. Saham ASI ini oke ya, lumayan oke. Dia berhasil break dari ini, dari 4.920 ya. Seperti itu, dia closing di 4.930, besok akan penentuan ya. Hati-hati, ini ada MA200 kuat di 5.100. Jadi menurut saya kalau entry sekarang sih cukup beresiko karena ada ini 5.100 di sini pasti akan banyak kendala ya di area sini ya, di 5.100-an ini. Jadi untuk saham ASI kalau belum punya skip aja dulu ya. Kemudian apakah NATO potensi repo? Jelas banget ya. NATO, saya pribadi NATO sudah merasa cukup, saya sudah buang NATO di 540 kemarin. Ya, saya buang NATO di sini ketika ada di 540 ini ya. Saya kemarin buang ya. Dan ini sudah mulai ada buangan besar ya untuk saham NATO. Ini mulai berhati-hati ya saham NATO ya teman-teman ya. Kalau dia jebol dari 490 sudah nggak bagus ini menurut saya ya. 490 ini nggak boleh jebol menurut saya. Ini adalah kuncinya ya. Kalau ini saham repo jelas banget saham repo karena penjual dan pembelinya selalu sama seperti itu. PAMG masih sama plannya. Kemarin closing berapa ya PAMG? Ya PAMG kemarin bagus closingnya ya. Saya bilang benar ya di area sini untuk koreksinya ya. Jadi kalau memang dia mantul dan bertahan di 90 masih oke. Dan kita lihat besok karena ini candlenya bagus ya. Kita lihat besok harusnya dia bisa nembus dari 93 ya. Ini ada MA10 ini harus bisa ketembus. Kalau nggak bisa ketembus, otomatis dia akan terkoreksi ya. Seperti itu. Hati-hati buat teman-teman yang punya PMM di atas ya. Seperti itu. Kalian harusnya kemarin average down menurut saya ya. Karena memang areanya di sini. Ini area dari untuk average down-nya di sini ya, di kotaan ini ya, di kotaan ini dan dia berhasil mantul. Untuk PAMG, IHSG proyeksinya sampai Jumat minggu depan menurut saya masih akan bergerak sideways ya, menguji 5.200 dulu, itu area kuncinya ya. Saya ingatin lagi buat teman-teman hati-hati di sana ya. BBKP masih masuk PPC sabar ya, swing. Empau ini menurut saya hati-hati ya, polanya seperti ini Empau ya, jarumnya di atas semua ya, volumenya semakin mengecil, hati-hati.
ini area supportnya di 69 sampai 67 ya. Seperti itu. Jadi hati-hati buat saham Empau, teman-teman. Ini saham gorengan banget ya. Dan terlihat memang powernya ke atas nggak terlalu gede-gede banget ya. Jadi seperti itu. Itu untuk saham Empau ya. Oke, UNTR coba saya lihatkan. Ya, UNTR saya lihatkan seperti ini chartnya. Ini buangannya cukup gede ya UNTR di sini. Jadi teman-teman yang punya UNTR, dia bakal menguji ke 20.300 dulu, apakah kuat atau enggak, itu yang menentukan untuk pergerakan selanjutnya ya. Kalau dari pattern-nya memang dia jebol ya, jebol dan membentuk sideways ya. Kemudian supportnya tentu saja di area 20.000 ya. Ini supportnya di sini ya. Supportnya di sini. Ini mesti hati-hati teman-teman ya. Kalau dia sampai ke 19.000 cukup dalam ya. Ini untuk saham UNTR ya. Saham Kija masih ikut TPC Sabar aja. Seperti itu. BBNI, oh ya saya coba bahas 4 bank ya. BBNI ini terlihat banget bahwa memang dia masih mencari area konsolidasi ya. Ini masuk area buy kemarin sebenarnya, koreksi sini. Untuk beli sekarang saya rasa risknya cukup lumayan ya. Seperti itu ya. Risknya cukup lumayan, dia ada area resist di 5.000 sampai 5.250 ya. Seperti itu. Supportnya di 4.700 untuk MA10-nya ya, terdekat seperti itu. Jadi menurut saya kalau untuk saham BBNI kalau belum masuk tungguin aja ya. Seperti itu. Nah, ini saham BBRI juga ini mantul di MA10 ya, mantul MA10 tapi ini nggak bisa lolos dari 3370 ya. Ini masih nggak bisa lolos ya. Jadi ini area penentuan ini juga sudah dekat dengan resist ya, hati-hati sekali. Ini membuktikan teman-teman bahwa ya si kita ini juga mencapai area resist. Karena apa? Karena pergerakan dari 4 bank ini sudah mendekati MA200 semua ya. Ini BBCA seperti ini ya. Ini BBCA juga berusaha bertahan di atas MA10, tapi penguatannya juga nggak terlalu banyak ya, sampai ke sini aja 29 ribuan ya. Seperti itu. Kemudian BMRI kita lihat yang terakhir. Ya, BMRI juga sama polanya seperti itu ya. Sudah dekat dengan MA200. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Ini artinya ya kita ini sudah mendekati area resist ya. Artinya sudah mendekati area resist dan mesti berhati-hati karena kalau tidak hati-hati ini bakal sangkut semua ya. Kalau dia bisa bertahan dan di atas MA200 baru oke. Seperti itu. Tapi menurut saya mesti hati-hati ya, mesti hati-hati aja karena yang lalu juga seperti itu, dia berhasil nembus dan kemudian dia turun ke bawah ya. Seperti itu. Jadi saya pribadi saya belum punya saham perbankan ya karena memang saya nggak terlalu suka, saya lebih fokus ke saham-saham swing yang lain seperti SSIA ya, saya coba bahas. Ini PMG sudah saya bahas ya. Oke, ini SSIA kelihatan banget ya. Ini saya zoom, MA200-nya sudah mulai dekat ya, 454. Ini ada MA10-nya. Ini akan jadi area penentuan di area sini ya. Apakah ini bisa kuat atau enggak? Tapi kalau saya lihat secara pergerakannya, salah polanya untuk SSIA ini masih sangat bagus banget ya. Untuk SSIA masih sangat bagus banget, teman-teman masih bisa ambil ya menurut saya ya. Sesuaikan dengan PPC Sabar saja plannya ya, seperti itu. Kemudian saya bahas sekalian base temennya ya. Saya bahas sekalian base seperti ini. Base masih area sideways ya, masih belum bisa tembus ke 180-an ya. Seperti itu. Ini jadi area apa ya? Area resist ya, area resist kuat ya menurut saya. Jadi teman-teman tetap ikut plan PPC Sabar saja, nggak usah terlalu terburu-buru ya. Untuk saham Dimas. Ini untuk saham Dimas seperti ini masih sama juga ya. Kalau kita lihat seperti ini, dia polanya masih downtrend-nya masih seperti ini ya. Ini saham Dimas harus hati-hati juga ya, berpotensi untuk menguji ke 222 ya. Seperti itu buat teman-teman yang belum punya, tentu saja nungguin aja. Kalau dikasih di 220-an itu sangat bagus sekali ya, 220-an dan area bawahnya sampai 210-an ya. Ini ada MA200 di sini ya. Ini berharap dia tidak kembali lagi ke bawah garis ini ya. Dia bisa mantul ke sini dan kemudian melanjutkan kenaikan ke atas. Ini untuk saham Dimas. Yang terakhir saham Kija. Saham Kija ini masih bagus banget ya. Kelihatan banget ini teman-teman perhatikan area 204 sampai 200 ini menjadi area krusial ya. Area krusial. Saya pribadi sudah mulai cicil lagi saham ini. Jadi ini karena sudah masuk di area support ya, area support seperti itu untuk saham Kija ya.
Oke, BMTR ya, coba BMTR. Hari ini saya akan selesai jam 7.15 ya, saya janji sama Andi karena Zoom-nya mau dipakai untuk Andi ya. Seperti itu. Untuk BMTR seperti ini ya. Sudah mendekati area support sih memang ya. Tapi hati-hati banget ini ada area resist kuat di MA200 dan MA50. Ini 250 jadi area support kuat ya. Jadi area resist kuat ya di sini ya, area resist kuat. Kalau mau ambil di mana? Kalau mau ambil tentu saja di 224 sampai 200 ya. Ini area ngambilnya cukup lebar. Saya bikinkan cukup lebar karena pola pergerakan saham ini cukup rawan ya, cukup tricky banget. Saya pribadi belum dulu lah untuk saham BMTR ya. Kemudian saya pengen bahas keras ya. Benar, saya ingat saham keras. Saham keras ini seperti ini ya. Ini dia akan uji di sini lagi, di support lagi ya di 356 sampai 366 ya, seperti ini. Area supportnya di sini ya, dia akan uji di area sini. Tentu saja area 400 area resistnya ya. Jadi buat teman-teman yang ikut plan dari PPC Sabar kemarin, sebenarnya sudah kena stop loss ya di sini ya, sudah kena waktu dia naik ke atas, kemudian saya suruh naikkan trailing stop dan sudah kena ya. Jadi saya berasumsi nggak ada barang kalian. Kalau kalian memang ada barang dan kalian nyangkut di area 400-an ke atas ya berarti nggak disiplin kalian ya, seperti itu kan suka kerja kerja ya. Hati-hati sekali. Untuk saham keras ini memang masih menarik, tapi dia akan membentuk pola sideways sepertinya ya. Kalau ini jebol lagi akan cukup berbahaya ya. Jadi 350 nggak boleh jebol intinya untuk saham keras. Saham keras ini ada pom-pom ya kemarin kalau nggak salah ya, ada berita seperti itu. Kemudian untuk saham GIAA ini menarik ya, menarik. Saya bilang masih menarik, tapi sama permainannya, sama trikinya ya. Terlebih ada banyak news negatif ya. Jadi menurut saya area ambil terbaiknya kalau mau nyicil itu di area sini 230 sampai 214 ya. Itu range lebarnya di situ ya. Hati-hati sekali buat saham GIA ya, karena ini sudah coba menguji ke area atas ya, area resist nih ya, di dua teman-teman bisa lihat ini area resist ya, ada di sini, ada 1, 2, 3 ya, ada 3 jarum ya, ada 3 jarum yang berada di atas 274 seperti itu ya. Jadi memang ini area resist kuatnya ya. Ini untuk saham GIAA. Oke, kemudian MDKA Inco sudah saya bahas. MDKA coba saya lihatkan. Ya, ini MDKA seperti ini masih bagus sekali ya, masih bagus sekali. Dia masih akan bergerak naik menurut saya ya, masih akan bergerak naik. Kita lihat di sini, ini area supportnya yang di sini 1.600 sampai 1.575 ya, kemudian support baru dari di 1.710 ya. Jadi menurut saya plan MDKA ikut PPC Sabar aja masih oke ya, masih oke banget ini menurut saya. Emas akan terkoreksi beberapa saat lagi menurut saya ya, masih akan terkoreksi. Ini adalah saat yang tepat untuk entry sesuai dengan plan PPC Sabar ya. Kemudian deal ini banyak yang tanya ya, banyak yang nanya. Coba kita lihat deal apa yang terjadi di Proxumnya. MDKA ambil lagi tambahan lot lagi, MDKA sesuaikan dengan plan ya. Wood sudah saya bahas Wood ya, nanti lihat rekamannya aja. Wood sudah saya bahas ya, seperti itu. Oke, tadi sampai mana? Deal ya. Deal ini ada uang masuk ya, ada uang masuk lagi, AG masuk ya, seperti itu selama ini. Ternyata si CG sudah tidak ada barang ya, mungkin ya. Tidak ada kelihatan jualan CG ya, CG yang biasanya jualan, yang biasa guyurin deal, coba saya undurin lagi sampai tanggal 5. Kita pernah kena guyur sama CG ya kalau nggak salah waktu itu ya. Ini CG dia jualan banyak banget, sudah masif ya, sudah masif. Kemudian kita lihat ini apa ya, apakah akan dibikin oleh AG untuk dinaikkan lagi, kita akan lihat ya. Tapi coba kita lihat secara teknikal aja saham deal. Ya, saham deal ini di area support ya, supportnya 150 seperti itu. Kalau mau coba beli masih bisa ya untuk saham deal ini, ada di area support, resistnya ini sampai sini 167 sampai 170 ya. Sebelumnya ada juga 160-an ya. Jadi ini memang menentukan sekali, tapi menurut saya seharusnya kalau tidak ada guyuran lagi saham deal akan bisa kembali ke 165 ke atas ya. Menurut saya seperti itu untuk saham deal. Kemudian coba saya pilih aja ya sahamnya ya, kalau semua saya bahas nggak akan mungkin cukup.
CSRA ya, CSRA coba kemarin beberapa katanya kita bikin SC Pro tapi kurang berhasil ya untuk CSRA. Jadi tidak memenuhi syarat untuk closing di atas 336. Seperti itu ya. Ini CSRA ya. CSRA masih kandil seperti ini. Besok menentukan ya. Besok menentukan kalau dia berhasil bertahan di 336 dan lolos dari 350-an ya, 352, ini akan melanjutkan penguatan ya. Teman-teman hati-hati, terlihat di sini ya, ini banyak candle di sini, 350 menjadi area kuat ya. Ini jadi area kuat 350 sampai 360 ini. Ini area kuatnya untuk CSRA. Jadi CSRA menurut saya harus hati-hati, jangan overload di saham ini ya. Seperti itu. Oke, untuk Harum. Harum masih bagus ya. Harum masih bagus. Selama dia di atas 1575, dia bakal menguji ke arah 1710 ya. Seperti itu. Jadi Harum masih oke kalau mau masuk di mana. Kalau mau masuk sekarang sangat berisiko ya. Ini area resist banget soalnya ya. Kita lihat ini area resist kuat ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, ada 6. Ada 6 jarum. Artinya area di atas 660 sampai 1700 akan menjadi area yang sangat kuat ya. 1660 sampai 1700. Ini area resist kuat untuk saham ini, saham Harum. Kemudian untuk ESIP hati-hati, ESIP saya tidak bahas ya. ESIP saya nggak usah bahas, saya coba bahas yang penting-penting aja. BSPP. BSPP ini jelas ya, 170 area resist ya. Ini ada 3 jarum di sini sudah. Ya, ini hati-hati banget ya, akan coba uji ke bawah lagi. Apakah kuat? Kalau kuat bisa nguji 170 lagi ya. Untuk BSPP seperti itu. Kemudian saudaranya saham WG. Ini juga sama saham WG ya. Kemarin sepertinya kena sentimen PPRE ya, dan kemudian kena resist 197 ya. Ini ada area resist kuat di sini ya. Ada resist kuatnya, sudah sampai target sebenarnya penguatannya ya. Jadi menurut saya WG tunggu koreksi dulu aja ya. Tunggu koreksi dulu. Kemudian Indomie, saham Indomie. Ya, saham Indomie ini seperti ini keadaannya ya. Kalau dari chartnya bakal turun lagi ya. Ini hati-hati banget ya, hati-hati banget. Kalau dia 9.600 ini jebol, maka dia akan berpotensi turun ya, seperti itu. Ini kelihatan banget ya, kelihatan banget chartnya ini memang menurun, sedang menurun ya. Sedang nggak ada power ECBP ya. SKMI itu kemarin cukup menarik. Cuman seperti biasa ini saham gorengan ya, hati-hati ini saham gorengan, bandernya sesuka hati aja ya. Jadi SKMI masih ada area 173 ya. Seperti itu, dia naik pun akan bentuk jarum-jarum biasanya ya, dan rawan taking profit oleh bandar ya. Seperti itu. Lalu saya coba bahas saham properti, BSDE. BSDE ini kena resist kuat ya di 815. Ini kena resist kuat 1 2 3 4 5 ya, 6 7 ya. 7 kali pengujian ini. 7 kali pengujian ya. Kita lihat di sini memang area 800 itu area kuat ya. 800 area kuat, hati-hati. Selama dia berada di atas 750 masih bagus ya. Jadi kalau memang mau ngambil atas, jangkanya sedikit aja ya. Maksimal 5% aja kalau saya sarankan karena cukup rawan ya BSDE. Kemudian saudaranya CTRA. Ya, ini CTRA. CTRA berhasil kembali rebound ya, kembali naik ke atas, lebih bagus daripada saham BSDE menurut saya. Ya, area entry-nya di sini 725 ini saya nggak ngerti apakah akan dikasih atau enggak ya. Seperti itu. Jadi apakah akan dikasih atau enggak kita nggak ngerti ya untuk saham ini. Ini Chrome saya error lagi. Ya, itu untuk saham CTRA, kemudian SMRA ya coba ya. Kemudian SMRA. Ya, SMRA posisinya seperti ini. SMRA menarik banget ya. Menarik sekali. Kita lihat ini memang area resist ya sebenarnya ya. Cuman kalau dia berhasil bermain di atas 655 ya, ini akan sangat menarik ya, sangat menarik banget. 730 tentu saja menjadi area apa ya? Area resist kuatnya nih ya di sini ya. Ini terlihat memang dia mau bentuk seperti apa ya?
CNH mungkin ya, atau ini rounded kalau saya bilang. Ya, jadi ini tapi teman-teman mesti hati-hati untuk entry ya. Ini MA200-nya kuat banget ini. Tapi memang ada keinginan dia untuk naik ya. Untuk entry paling aman ya memang di atas di sini ya, di 600 sampai 580 entry paling aman untuk SMRA. Cuman nggak ngerti apakah dikasih barang atau enggak ya, karena pola pergerakannya sudah seperti ini. Lalu APLN ya, APLN biasanya banyak yang minta. Saham properti juga, APLN ini juga masih tidak kemana-mana. Ya, dia masih sideways di area 100 ya. Ini kalau teman-teman memang berani untuk spekulasi di sini silahkan. Tapi saham ini benar-benar dicopetin soalnya ya, dicopetin banget karena mungkin harganya murah ya, seperti itu untuk APLN. Kemudian untuk ASRI, ya ASRI seperti ini. Ya, ASRI ini akan menguji ke sini 118 sampai 116 ya. Ini kita lihat memang polanya seperti ini, jadi memang belum bisa tembus dari 122 ini ASRI ya. Ini kemarin jarumnya tinggi banget, berarti menunjukkan adanya buangan barang di atas ya. Seperti itu. Oke, masih ada 10 menit. Coba saya. Oke, jadi Senin bagusnya beli saham apa? Menurut saya Senin yang masih menarik adalah saham BRIS ya, saham agro. Tapi kembali lagi saya ingatkan harus hati-hati untuk masuk ke saham itu. Masih akan sangat liar. Kalau besok arah saya nggak terlalu yakin banget sih untuk besok arah. Jadi teman-teman mesti hati-hati ya. Mesti hati-hati. Kemudian saham-saham yang masih menarik untuk dibeli, saya sarankan kalian pantau saham Kija ya. Kija, ACST, Aisyah ya. Itu kalian pantau 3 saham itu. Area buy-nya sudah ada di BPC Sabar semua ya. Itu saran saya. Jadi teman-teman bisa cek ya, bisa cek. Oh ya, saya lupa ada Pawon ya. Pawon kelewatan. Pawon seperti ini ya. Selama dia di atas 378 masih aman ya. Masih aman, reward-nya masih cukup tinggi banget ya. Ini cukup oke ya, Pawon sampai di sini cukup oke ya. Masih sampai 420-an bisa ini sebenarnya ya. Cuma memang dia sepertinya akan uji bawah ini ya. Jadi teman-teman mesti hati-hati. Jadi kalau lihat seperti ini kalian bisa catetin aja area-area supportnya di mana. Nanti kalau area supportnya sampai kalian bisa mulai buy atau kalian pasang auto buy saja ya, seperti itu. Oh ya, Tins ya. Kemudian Tins ini lebih kena sentimennya Antam ya, karena ini seperti saudara ya. Tins terlihat banget dia bakal terkoreksi menurut saya lebih baik tunggu di area sini aja ya. 755 sampai 70 ya, 755 770 ya, itu untuk Tins. JAST, Kabak menurut saya nggak terlalu suka dengan saham Kabak ya. Nggak terlalu suka banget saham Kabak saya, jujur aja. Ini untuk JAST. JAST ini supportnya jelas ya, supportnya di 98 ya, seperti itu. Ini area support kuatnya, kalau ini jebol ya berat ya menurut saya. Area resistnya 117 ya. Jadi memang ini nanggung masih posisinya ya. Untuk INAF sama KF mirip. Saya nggak ngerti apakah akan digoreng lagi, tapi menurut saya area entry-nya masih sama ya, 3.200-an seperti itu ya. Sampai di sini 3.070-an ya. Jadi area entry di sini. Buat yang sudah punya batasi aja di 3.180 menurut saya, karena menurut saya ini terlalu dalam kalau sampai sini ya. Kalau memang belum punya beda plan ya, beda plan. Kalau belum punya bisa ngantri di 3.250 sampai 3.070 ya, cukup lebar area entry-nya menurut saya. Tapi ini hati-hati sekali karena 3.500 jadi area resist kuat ya, 3490 ini ya, 3490 kalian bisa lihat di chart ini area resist kuatnya ya. Kemudian untuk IRA ya, IRA ini masih cukup oke ya, selama dia bertahan di atas ini 845 ya, masih oke ya. Seperti itu. Akan ada gocekan mungkin sampai ke 835 atau 830 menurut saya ya. Maksimal 830. Kalau ini 830 jebol ya agak berat untuk saham IRA untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi hati-hati menurut saya. Oke. ACST coba saya bahas ya. Saya tadi rekam ACST memang kan. Ya. ACST ini menarik. Teman-teman bisa lihat ya. ACST ini menarik sekali ya. Ini ACST. Kita lihat kemarin mantul dari 206 ya. ACST ini masih sangat bagus sekali ya. Ini ketika dia masih kuat di atas MA10, dia akan berpotensi melakukan penguatan ya. Ini ACST layak dipantau menurut saya, dan sudah ada plan di BPC Sabar sebenarnya ya.
CSKY menurut saya bakal lanjut turun ya karena lawan ARB. Penentuan besok apakah bisa mantap atau enggak ya. Kemudian TGRA apakah layak hold? Saham seperti ini menurut saya jangan di hold ya. Untuk TGRA gini jangan ngehold saham seperti ini. TGRA Bosfire menurut saya hanya untuk copetan saja ya. Ini TGRA seperti ini posisinya. Jadi memang kemarin sempat digoreng tapi dipakai untuk jualan ya. Seperti itu. Lalu WSKT masih sideways ya. Menurut saya untuk mulai masuk enggak bijaksana sekali kalau masuk di area sekarang. Saya nggak terlalu suka karena dia sudah rally ke atas ya. Saya lebih menunggu dia menguji ke arah MA10-nya ini ya. Kalian perhatikan aja kalau dia menguji MA10 maka bisa masuk seperti itu ya. PPGL sama OPMS saya nggak rekom untuk masuk ya. Kemudian saham pizza ini kemarin juga kena sentimen seperti GAP ya, dan memang drop banget menurut saya ya, seperti ini keadaannya ya. Saran saya hati-hati sekali karena berpotensi banget menguji ke arah 600 ya. Seperti itu, terlepas ada akumulasi atau enggak, cuman teman-teman harus waspada karena ini pola buangannya gede juga ya. Seperti itu. Oke, coba saya lihat yang menarik. Om Ben kalau BBCA di 29.500 mending di cut loss dulu atau enggak? Menurut saya sell on strength aja ya, cari area jualnya. Mungkin sampai 29.000 harusnya bisa sih. Cuman nggak ngerti juga kalau IHSG-nya dibanting ya pasti akan keseret semua ya. Oke, sebentar saya minta dibahas lagi. PPC swing apa aja? Kalian coba saya ini bukakan di sini. Ya, kita lihat di PPC Sabar. Sebenarnya di sini sudah ada semua ya. Sudah ada semua. Nanti akan coba saya rekap lagi deh. Saya coba akan rekapin aja. Akan rekapin aja supaya teman-teman bisa tahu ya yang masih berjalan yang mana. Ya. Bumi saya nggak rekam lah ya. Oke. Indi ya. Coba saya bahas Indi ya. Saham Indi. Oke, saham Indi seperti ini ya, saham Indi seperti ini. Kemarin ada volume gede ya, ada volume gede, bagus ya saham ini selama di atas 940 bagus ya. Support paling kuatnya di 880 ya menurut saya ya. Jadi ini saham ini masih sangat bagus sekali ya, masih menarik untuk dipantau ya seperti itu. Tapi kenaikannya kemarin akan kita lihat besok bisa naik nembus ini enggak ya, nembus 1115 sorry 1015 ya, 1015 ini ada area resisten. Ya, ini ada area resist ini ya. Hati-hati ya, 1020, 1015 area resist. Seperti itu. Itu untuk saham Indi ya. Saham Indi sekarang masih menarik, cuman kalau mau entry baru jangan dulu. Oke. PPC Sabar kalau sudah kena stop loss terus naik lagi ke area buy lagi atau biarin aja. Kalau sudah kena stop loss berarti kena bawah ya. Apa ini maksudnya gimana kena stop loss atau memang kejual di area atas atau di area bawah? Karena menurut saya PPC Sabar masih oke semua. Jadi kalau memang mau entry, tentu saja bisa, hanya mungkin porsinya dikurangin aja dulu ya. Seperti itu. Oke, ada lagi yang nanya Tebik ya. Tebik coba saya lihat. Ya, Tebik ini seperti ini. Saya coba lihatkan. Ya, Tebik ini kena resist ya. Ini area resist ya ternyata ya. Resist tahun 2017. Saya coba bukakan chart ini aja. Kita lihat chart bulanan ya. Ini chart bulanannya seperti ini. Ya, ini area resist ya. Hati-hati untuk yang Tebik yang beli di area atas, ini area resist ya. Saya ingatin, kalau nggak bisa lolos dari sini 1.550-an ya, sampai 1.500 area resist. Kalau nggak bisa lolos dari sini, maka dia akan terkoreksi. Hati-hati sekali untuk saham Tebik ya. Seperti itu. Oke, apa ya coba? APLN nanti sudah saya bahas ya. APLN sudah saya bahas, masih saya bahas. Nanti kalian lihat rekamannya aja ya. Oke, coba saya lihatkan ya. Ini 3 menit lagi saya diusir Andi sepertinya. Ya, ini saham BIF ya.
Coba saya kembalikan ke sini. Ya, saham BIP ini masih apa ya? Selama dia bertahan di atas 144 ke atas sih masih oke ya. Kemarin buangannya kecil, ini 2 kali volume cukup gede ya, tapi masih menarik sekali selama di atas 144 ya. Resistnya masih di 160 seperti itu ya. Tower menurut saya tidak diizinkan naik untuk saham tower ini. Sepertinya ditahan terus ya, ditahan terus ya, saham tower dibuat sideways berat ini ya menurut saya. Saya sih nggak terlalu enjoy untuk menikmati saham seperti ini ya. MPMX angkut sarannya cut loss menurut saya ya, karena sudah dikasih tahu kemarin kalau jebol buang. Nah, masalahnya kenapa nggak disiplin teman-teman ya? Itu aja menurut saya. Oke, saham IMAS saya coba liatin. Saham IMAS ini menarik ya. Ini menarik, jadi dijagain terus. Menurut saya bisa spekulasi buy saham IMAS ya. Saham IMAS bisa spekulasi buy dengan cut loss di bawah 670-an ya. 670-an seperti itu. Ya, IMAS bagus ya. Menurut saya IMAS bagus. Ini kalian bisa pantau ya. Jadi menurut saya besok yang bisa dipantau jika IHSG hijau ya saham-saham seperti ini ya, saham 4 industri, saham IMAS, kemudian yang tadi saya bilang ACST ya, saham-saham swing semua masih bagus semua, duit masih bagus ya. Jadi saran saya itu kalau memang kalian berminat judi, menurut saya kalian bisa coba BRIS ya, jangan agro. Menurut saya hindari agro dulu, saya lebih prefer ke BRIS ya. Seperti itu. KF November 4.000 nunggu vaksin datang masuk akal apa angin surga? Menurut saya KF ini agak tricky permainannya ya. Agak tricky karena ini berada di area resistnya seperti itu. Kalau memang dia berada di 3550 dan stabil dan kuat, itu membuka peluang untuk benar-benar bisa ke arah 4000 ya. Cuman memang area entry-nya menurut saya terbaik di area 3200 ya. Tunggu di sini aja 3200, kemudian 3070-an ya, seperti ini. Menurut saya kalau mau entry di sini aja ya. Ini yang saya kasih kursor ini ya, 2 titik ini. Ini area entry untuk KF ya, menurut saya KF enough ya. Ya, BRIS kalau mau HK 1420, kalau nggak dapat langsung bubar ya, skip ya. Seperti itu. Agro BRIS ini apa ya? Judi semua ya menurut saya ya, karena pola pergerakannya susah dianalisa ya. Oke, saya terakhir kasih KLBF. Ya, KLBF seperti ini. Menurut saya kalau sudah masuk dan sangkut di atas, kalau porsinya belum gede bisa hold, kalau porsinya sudah gede bisa sell sebagian ya. Nanti kalian cari di area 1.500 untuk average down ya, 1.500 sampai 1.450 ya. Itu saran saya ya. Jadi menurut saya itu aja. Oke, teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan lanjut di grup aja ya. Saya rasa itu aja ya, singkat dulu hari ini karena memang waktunya sangat terbatas sekali ya. Ya, jadi sekali lagi ingat ya teman-teman ya, saya tidak merekomendasikan BRIS dan agro. Ya, sekali lagi teman-teman perhatikan baik-baik. Saya tidak merekomendasikan BRIS dan agro. Tapi kalau teman-teman punya keinginan judi yang sangat tinggi, itu silakan ya, silakan tapi harus disiplin ya. Saya ulang lagi sekali ya, untuk BRIS aja. Saya agro tidak merekomendasikan sama sekali. Kalau memang teman-teman BRIS mau uji nyali, menurut saya loh ya, menurut saya kalian harus pasang stop loss di 1.300 ya. Ini kalau jebol 1.300 harus buang ya. Ini saran saya ya, karena besok akan bergerak liar menurut saya ya. 1.500 ini akan menjadi area resist kuat ya. Jadi kembali lagi saya ingatin ya buat teman-teman, saya tidak merekomendasikan saham BRIS dan saham agro, tapi jika kalian mau uji nyali, kalian silakan masuk ke saham BRIS aja, jangan saham agro ya. Karena lebih bagus saham BRIS sebenarnya pergerakannya, cuman hati-hati sekali seperti yang tadi saya bilang ya di awal, broker summary-nya bisa jadi bandar-bandar copet itu akan jualan ya besok ya. Jadi ya, harus hati-hati sekali. Maksimal harga kalau mau 1420, tapi saya tidak bertanggung jawab apabila teman-teman sangkut karena nggak disiplin ya. Jadi seperti itu, 1420 kalau nggak dapat langsung cancel. Menurut saya kalau memang mau judi ya, kembali lagi saya ingatin, saya tidak merekomendasikan saham BRIS dan agro ya. Itu aja hari ini. Oke, saya rasa cukup ya. Ini disclaimer on ya, saham BRIS ya. Perhatikan baik-baik saham BRIS, disclaimer on ya. Saya rasa hari ini cukup buat teman-teman. Semoga berguna ya. Kita jumpa lagi besok ya. Kalau ada waktu kita akan bikin rekaman lagi ya. Seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya selesaikan ya video ini ya.